Salam kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Orang selaku jemaat kolom 10 boleh ada dalam satu persekutuan di tempat ini untuk boleh beribadah memuji nama Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah di sore hari ini, kita akan dengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh keluarga. Shalom. Damai. Syukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita jemaat kelas 10 beribadah di tempat ini pada Kolom 10. Kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus. Ya, kepada keluarga disampaikan terima kasih yang boleh menyambut kita dengan penuh sukacita iman. Dan saat ini mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah di sore hari ini akan dituntut oleh Penatua Kolom 10, Penatua Bapak Sony Martin Angko. Dalam persiapan ibadah diundang kita berdiri, mari kita angkat pujian NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya tuh dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, bulatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Jemaat Kolom 10 yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan lagi di rumah keluarga Pangol Supit dalam rangkaian ibadah evangelisasi Kolom 10. Untuk itu dalam persiapan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh mempertemukan kami seluruh jemaat Kolom 10 di rumah keluarga Diaken Bapak Tuhan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Kita akan membaca Alkitab dan kita akan baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Nanti kita akan baca itu secara berbalas-balasan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pengampunan akan dosa-dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
bahwa setiap kesempatan yang dimiliki harus dapat kita manfaatkan dengan baik, bahkan diisi dengan sesuatu yang bermakna. Sebab ketika kita diberikan suatu kesempatan, maka seiring berjalannya waktu pasti kesempatan itu akan hilang atau berlalu. Akan tiba masa di mana kita tidak memiliki lagi kesempatan yang sama. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perikop Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah cerita yang sangat menggugah tentang orang kaya dan Lazarus. Cerita ini bukan sekedar kisah tentang kaya dan miskin, tetapi lebih dalam lagi tentang bagaimana menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan selagi kita masih hidup di dunia ini. Dengan melakukan apa yang baik, dalam kisah ini kita dapat memperhatikan kontras yang begitu tajam. Ada seorang kaya yang hidup dalam kemewahan, berpakaian halus, dan berpesta pora setiap hari. Di sisi lain, ada Lazarus, seorang miskin yang terbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Tubuhnya penuh dengan borok. Ia hanya berharap bisa makan makanan sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya. Bahkan anjing-anjing datang menjilat boroknya atau lukanya. Suatu gambaran penderitaan yang sangat menyedihkan. Namun ketika keduanya meninggal, terjadilah pembalikan situasi yang dramatis. Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, sebuah gambaran tentang tempat yang penuh berkat dan penghibur. Sementara si orang kaya itu berada di alam maut dan mengalami sengsara. Dalam keadaan ini digambarkan bahwa si orang kaya mengalami keadaan yang begitu tersiksa dan merinding dan menderita di dalam nyala api. Sampai-sampai ia memohon kepada Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya untuk menyejukkan lidah dari orang kaya. Ternyata ia tahu dan kenal Lazarus, tapi kini keadaan telah berubah. Kesempatan tidak ada lagi baginya. Bahkan Abraham menjelaskan bahwa ada jurang yang tak terseberangi antara tempat Lazarus dan tempat orang kaya tersebut. Waktu semasa hidup, ada jurang yang memisahkan mereka berdua, antara si kaya dan Lazarus yang miskin. Namun, si kaya tidak memiliki kesadaran untuk meniadakan jurang kesenjangan, untuk meniadakan jurang kesenjangan tersebut. Maka ini juga ia berhadapan pada jurang yang memisahkan dia dengan Lazarus di pangkuan Abraham. Betapa keadaan tersebut tidak mungkin diubah lagi. Tidak ada kesempatan kedua ketika saat itu tiba. Siapapun tidak dapat memutar kembali waktu untuk merubah masa lalu dan merubah keadaan yang adalah konsekuensi dari setiap tindakan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini haruslah dijalani dengan bijak, dengan melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Bagian Alkitab ini juga memberi pengajaran bahwa nasib mereka ketika meninggal bukanlah semata-mata karena status kaya atau miskin, tetapi berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani hidup dan menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan. Orang kaya dalam kisah ini bukan dihukum karena kekayaannya, tetapi karena ketidakpeduliannya. Setiap hari ia melihat Lazarus di depan pintunya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia memiliki banyak kesempatan untuk menolong, untuk berbagi, untuk menunjukkan belas kasihan, untuk berdiakonia, tetapi ia tidak menggunakannya. Inilah yang menjadi tragedi terbesarnya. Bukan kekayaannya, tetapi kegagalannya untuk berdiakonia, melayani ketika ia memiliki kesempatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat Kristen diberi kesempatan istimewa olehnya. Dalam kesibukan kita mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak kita, atau bahkan berkarir, kita tetap dipanggil untuk peka terhadap kebutuhan sesama. Mungkin ada tetangga kita yang sedang kesulitan, ada janda duda, anak yatim piatu yang masuk gereja yang membutuhkan perhatian, atau ada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan untuk sekolah. Diakonia tidak selalu harus dalam bentuk materi. Sebagai jemaat Tuhan, kita bisa berbagi waktu untuk mendengarkan keluh kesah sesama, berbagi pengalaman, dan nasihat, mengunjungi mereka yang sakit. Sebuah doa yang tulus dan pelukan hangat juga bisa menjadi bentuk pelayanan yang sangat berarti untuk sesama kita. Yang menyedihkan dari kisah orang kaya ini adalah ketika ia memohon kepada Abraham untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup, ia mendapat jawaban bahwa mereka sudah memiliki Musa dan para nabi. Ini mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Kita tidak perlu tanda khusus untuk mulai melayani. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Jangan sampai kita seperti orang kaya itu yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita agar kita berdiakonia dan melayani. Mulailah dari hal-hal kecil seperti sapaan hangat, makanan untuk tetangga yang sakit, atau waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya. Sebab dalam pelayanan yang tulus, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga menjadi berkat Tuhan yang mengalir kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita hati yang peka untuk berdiakonia selagi masih ada kesempatan. Amin. Berikut saya undang membawakan pujian untuk kita yang berhari ulang tahun dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab
kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Terima kasih untuk surga, untuk kehidupan kami, dan untuk Tuhan yang berkati dan kuasa. Kami di dalam Tuhan hidup selama-lamanya. Ya, puji syukur kepada Tuhan, ibadah evangelisasi Jemaat Pon 10 boleh terselenggara. Untuk itu atas nama keluarga di tempat ini, keluarga Diaken Pangmal Supit, seluruh Jemaat Pon 10 menyampaikan banyak terima kasih kepada Penatua Pon 10, Bapak Sony Angko, yang boleh menjadi saluran berkat firman Tuhan di sore hari ini, diberkati oleh Tuhan dalam setiap mengemban tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah Jemaat Pon 10, di Jemaat Gemini Penakasan, dan lebih juga diberkati bersama dengan keluarga dan memberkati orang semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.